Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Sebuah pujian yang sangat menguatkan hati kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dari Frankie Kunchoro. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan setiap hati kita. Dalam segala keadaan, Yesus tetap yang terutama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Tuntun kami oleh kebenaran firman-Mu berjalan dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-19. Firman Tuhan berbicara mengenai konsekuensi iman. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan dirinya kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadja, "Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai, barangkali kita menemukan rumput, sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu." Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadja pergi ke arah yang lain. Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah katakan kepada tuanmu, Elia ada." Tetapi jawab Obadja, "Apakah dosa yang telah kuperbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi seluruh tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah katakan kepada tuanmu, Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, Roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka?
Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakanlah kepada tuanmu, Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel." Bapak Ibu jemaat Tuhan, oleh karena Nabi Elia menyampaikan ancaman hukuman kepada Ahab dan Israel dengan kelaparan, maka Ratu Isabel membunuh para nabi. Tetapi oleh perlindungan Tuhan, Elia diluputkan. Juga dikisahkan ada 100 nabi-nabi yang disembunyikan oleh pegawai istana Ahab, yaitu Obadja. Obadja adalah seorang yang takut akan Tuhan, maka ia menyayangi nabi-nabi Tuhan, menyembunyikan mereka 50 per kelompok dan memberikan makan kepada mereka. Satu hari dalam perjalanan tugas dari Raja Ahab, Obadja bertemu dengan Elia, dan segera ia mengenali Elia sebagai nabi Tuhan. Yang oleh perintah Tuhan, Elia diminta untuk bertemu dengan Ahab. Elia minta kepada Obadja untuk mempertemukan dirinya dengan Ahab. Awalnya Obadja berdalih karena takut pasti akan dibunuh oleh Ahab. Dia takut akan disalah mengerti. Tetapi Elia meyakinkan dia, sehingga Obadja akhirnya mau mempertemukan Elia dengan Ahab. Dan kita tahu Bapak Ibu, pertemuan ini sangat beresiko, baik bagi Elia maupun bagi Obadja. Tetapi dari kisah ini kita belajar bahwa seorang yang beriman dengan benar kepada Tuhan memang ada konsekuensinya untuk menyatakan iman percayanya itu kepada Tuhan maupun juga kepada orang-orang. Hidup setia kepada Tuhan memang selalu menantang bahaya. Obadja menyembunyikan banyak nabi Allah yang setia di gua-gua agar tidak terbunuh oleh Isabel, istri Ahab. Sangat membahayakan hidupnya, tetapi dia berani melakukannya. Demikian juga Elia yang kali ini diperintahkan oleh Tuhan untuk menemui Ahab dengan tujuan sebenarnya adalah menantang nabi-nabi Baal untuk mendemonstrasikan kuasa Allah supaya menarik kembali hati orang Israel berbalik kepada Tuhan setelah mereka melihat mujizat. Memang kerap kali melayani orang-orang yang tidak percaya itu dibutuhkan mujizat. Dan disinilah iman percaya seorang hamba Tuhan dipertaruhkan. Tidak hanya waktu menjumpai Ahab, tetapi ketika nanti Elia bertarung melawan nabi-nabi Baal. Disinilah Elia dan Obadja menunjukkan kesetiaan imannya. Ketika Allah menyuruh Elia menghadap Ahab, dia pun pergi. Dan Obadja yang awalnya begitu gentar, dia tetap juga melakukan yang diminta dan mempertemukan Elia dengan Ahab. Beriman kepada Tuhan memaksa kita untuk berhadapan dengan Ahab dan Baal dalam hidup kita.
Ahab berarti orang-orang yang tidak beriman, yang tidak percaya, dan memusuhi kita. Dan Baal berarti kuasa-kuasa kegelapan. Sebagai orang percaya, umat Tuhan, kita mesti menunjukkan iman setia kita kepada Tuhan. Dari Elia kita belajar seorang hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan, walaupun resiko mengancam nyawanya, ketidaknyamanan, dan sebagainya. Dan belajar dari Obadya yang tetap menjalankan tugasnya sebagai pegawai kerajaan, tetapi juga lebih daripada itu, dia tetap menunjukkan kesetiaan imannya kepada Tuhan. Ini bukan pilihan yang mudah, tetapi Obadya menunjukkan contoh hidup orang percaya di tengah lingkungan yang tidak percaya, tetapi masih dapat setia kepada iman percayanya. Inilah berita firman hari ini. Setiap orang percaya, hamba Tuhan dan umat Tuhan dipanggil dalam misi yang sama. Peperangan antara Tuhan dan Baal. Apakah kita mengenali misi Tuhan yang dibebankan kepada kita? Sehingga kita setia dan siap menjalankan misi panggilan itu dengan segala konsekuensi iman kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Oleh kebenaran firman pagi hari ini, iman kami diteguhkan. Bahwa setiap orang percaya, hamba Tuhan ataupun jemaat Tuhan, hidup dalam misi peperangan iman antara Tuhan dan Baal, antara Tuhan dan keduniawian, dan kami adalah tentara-tentara-Mu, prajurit-prajurit-Mu Tuhan, yang harus berani menyatakan iman percaya kami dengan segala konsekuensinya. Oleh sebab itu Tuhan Allah Roh Kudus, sertailah kami di tengah dunia yang makin bergejolak saat ini. Peperangan Israel dan Palestina membawa ketegangan yang mendunia, termasuk gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Kiranya perlindungan-Mu Engkau nyatakan. Bersama kami tetap menyaksikan kesaksian iman kami kepada dunia, kepada setiap orang yang kami temui. Apapun yang terjadi atas dunia ini, ajar kami untuk tetap menyatakan identitas iman kami sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang tanpa takut terus menyebarkan pengajaran Kristus dalam kasih. Karena sesungguhnya peperangan kami bukanlah melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara. Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus kami berdoa, kami hancurkan keangkuhan hidup umat manusia, dan kami tundukkan dalam pikiran Kristus untuk setiap orang yang mendengar Injil, hatinya disentuh, dijamah, dan bertobat. Terus nyatakan karya-Mu melalui gereja-Mu sebagai garam dan terang dunia, dan kami menjadi bagian di dalamnya. Kami, hidup kami, keluarga kami, seluruhnya dalam misi yang daripada-Mu Tuhan. Urapi setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bersama-sama berdoa melalui doa pagi online hari ini. Dalam pengurapan dan pertolongan Tuhan, Tuhan memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.